Ini adalah sebuah sekolah sangat aneh. Siswa-siswa di sekolah semuanya adalah perempuan. Setiap pagi hari mereka harus antri dan berdiri di depan kamekar untuk mencuci wajah. Sampai lampu hijau menyala, selesai. Buat kesalahan kecil dan dua pria besar akan muncul. Langsung diseret untuk menerima hukuman. Mereka sejak kecil tinggal di kelas yang gelap, belum pernah melihat cahaya dari matahari. Sampai mereka cukup umur 16 tahun. Hanya gadis yang sehat dan cantik yang memiliki kesempatan untuk diadopsi oleh keluarga kaya. Gadis-gadis ini benar-benar dicuci otak. Setiap malam sebelum tidur setiap orang harus minum jenis obat yang misterius. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah tidur. Pemeran utama perempuan Vivin ialah seorang siswa paling memenuhi di sini. Hari ini dia memindah ke asrama yang baru. Malam itu dia menyadari bahwa seorang gadis bernama Sofia dengan diam-diam mengamati keempat sisi koridor. Hari kedua dia pergi ke Vivin sendiri. Katakan padanya untuk tidak minum obat itu malam ini. Mungkin ada hal yang takut akan terjadi. Meskipun Vivin bercuriga. Tapi saat minum obat Vivin masih memilih untuk percaya gadis itu. Setelah melewati pemeriksaan dengan kamera, dia ke toilet untuk meludahkan pil itu. Ini adalah kali pertama kamu tidak mematuhi perintah. Hasilnya ketika dia kembali asrama, siswa-siswa baru berbaring ke tempat tidur, hal yang aneh sudah terjadi. Mereka tampaknya telah tidur untuk waktu yang lama. Seluruh asrama jatuh ke dalam malam yang tenang. Vivin tidak berhenti memanggil teman seruang. Saat ini Sofia dari sudut lain pergi datang. Dia bilang pil yang mereka minum adalah obat tidur. Beberapa saat kemudian seseorang masuk. Sebaiknya jangan berisik. Segera setelah selesai berbicara, ada suara di luar. Vivin segera berbaring dan berpura-pura tidur nyenyak. Seorang penjaga keamanan berjalan ke arahnya dan langsung menjemputnya. Lalu melewati koridor sempit dan gelap. Dia dibawa ke sebuah ruang kerja. Vivin menyadari di sebelahnya masih ada seorang gadis lagi. Tidak lama kemudian kepala sekolah mengantar pasangan lansia masuk. Menghadapi dua gadis kulit putih yang cantik. Wanita tua itu mulai menatap wajahnya tua itu. Pria tua itu baru melihat segera menyukai kecantikan Vivin. Tapi wanita tua itu mendengarnya dan menjadi sedikit marah. Kemudian langsung memilih gadis yang tersisa. Pada saat yang sama, minta suaminya untuk segera membayar. Jadi begitu, Vivin dengan beruntung membawa kembali. Setelah penjaga keluar ruang, Sofia dengan cepat berlari kembali untuk bertanya. Ternyata mereka bukan tidak diadopsi. Itu adalah langsung dijual. Sekolah ini pasti menyembunyikan konspirasi besar lainnya. Sekarang hal yang mereka harus buat adalah mencari kesempatan untuk keluar tempat ini. Tapi tepat pada saat ini penjaga datang lagi. Kali ini yang dibawa adalah Sofia. Sekolah ini menyembunyikan konspirasi besar. Semua gadis telah disimpan di tempat ini sejak kecil. Mereka semua putih dan cantik. Sampai usia 16 tahun akan terbawa dalam keadaan koma. Lalu beri orang kaya pilihan. Kali ini orang dibawa pergi adalah Sofia. Vivin belum minum obat tidur dan ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Koridornya kosong saat ini. Tetapi ketika dia berlari ke pintu, dia menemukan bahwa tidak ada kartu, pintu tidak akan terbuka. Tiba-tiba ada suara dari luar. Dia dengan cepat kembali tempat tidur dan berpura-pura tidur. Saat ini Sofia dibawa kembali. Dengan beruntung dia tidak dipilih oleh orang lain. Keesokan harinya keduanya mulai menemukan tindakan balasan. Mereka mengetahui bahwa mereka hanya meminum obat itu hari itu. Pada malam akan beberapa gadis menghilang. Tapi jika ingin keluar tempat ini, terpaksa mereka harus dengan cepat mengambil kartu untuk membuka pintu. Hari itu sekolah mengatur vaksinasi. Vivin membiarkan dokter memeriksa seluruh tubuhnya. Segera menyadari seorang dokter sangat sukanya Elle. Vivin akan memulai dengan dokter ini. Tapi setelah kembali, seorang gadis yang baru saja divaksinasi tiba-tiba pingsan dan kejang-kejang. Selanjutnya adalah tidak berhenti muntah. Vivin pergi ke dokter untuk bertanya tentang situasi vaksin. Setelah berbicara sebentar, dokter mulai meragukan Vivin. Kemudian secara paksa menyuntiknya dengan obat penenang. Vivin segera merasa bingung. Seluruh tubuh jatuh ke keadaan setengah koma setengah bangun. Berbicara dengan Sofia juga tidak ada katanya. Saat ini, ada seorang gadis menyadari hal yang aneh. Angkat telepon dan laporkan kepada pemimpin. Dengan cepat Vivin dibawa ke kamar yang kecil dan gelap. Dia di dalamnya ketakutan sampai gemetar. Pada malam seorang penjaga yang jahat dengan lembut pergi ke tempat tidur gadis itu.
Dia bersiap untuk bertindak. Tiba-tiba Sofia mengikatkan tali di lehernya. Kemudian mengambil kartu untuk membuka pintu dari tubuhnya. Segera berlari ke tempat Vivin terkunci. Dia ingin membawa Vivin bersamanya melarikan diri. Tapi saat ini bel alarm berdering. Dia hanya dapat meninggalkan tempat ini untuk sementara. Vivin sekali lagi merasa putus asa. Kemudian mereka semua dibawa keluar. Pada saat ini, kepala sekolah mulai mengajar. Sekarang Sofia ditangkap oleh penjaga. Tetapi kartu untuk membuka pintu disembunyikan olehnya. Sekarang semua siswa di sini dihukum. Sampai saat ada seseorang menyerahkan kartu itu. Sejak hari itu, obat itu meningkatkan jumlah obat penenang. Setelah selesai minum, seseorang akan memeriksa. Sampai malam. Vivin memotong keras di telapak tangannya. Rasa sakit membantunya tetap terjaga. Dia mulai pergi kemana-mana untuk mencari kartu pembuka. Tidak terduga, kartu itu tersembunyi di kepala tempat tidur. Ternyata Sofia ingin memberi kesempatan untuk melarikan diri untuknya. Kemudian dia dengan lembut keluar ruang. Hasilnya ditemukan oleh kepala sekolah. Saat ini Vivin masih dalam keadaan setengah koma setengah bangun. Tapi keinginan kuat untuk bertahan hidup. Sudah menang ketakutan. Lalu meraih lampu meja dan memukul kepala sekolah. Kemudian ambil jarum anestesi lokal. Kepala sekolah tertidur. Tapi setelah menemukan Sofia, adegan di depan mata membuat mereka sangat takut. Dua gadis terkunci di sekolah ini. Selama 16 tahun berturut-turut. Menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dua orang berlangkah ke sebuah ruang yang aneh. Dalamnya ada beberapa kantong besar. Di atasnya menulis nama lengkap teman sekelas mereka. Vivin sangat ingin tahu segera membuka kantong itu. Akibatnya, dua orang diancam akan dibunuh. Dalamnya adalah mayat teman sekelas. Apalagi tubuh telah dilucuti kulit wajahnya. Ternyata ini bukan sekolah, tapi institusi medis yang sangat sesat. Ketika gadis-gadis cukup umur 16 tahun, akan dibeli oleh orang kaya. Yang mereka inginkan bukanlah tubuh perempuan. Ialah kulit wajah yang cantik tanpa jejak. Semua kebenaran akhirnya menjadi jelas. Tapi dua orang berlari ke pintu segera berhenti. Mereka memutuskan untuk menyelamatkan gadis-gadis yang tidak beruntung tersisa. Saat ini mereka semua di kelas. Sofia membawa semua gadis keluar. Kemudian berkumpul bersama. Mengatakan semua kebenaran untuk mereka. Tapi gadis-gadis yang dicuci otak ini, tidak siapapun percaya kata darinya. Tiba-tiba Sofia membawa kepala sekolah datang. Sekarang dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Bekas jahitan di leher kepala sekolah masih terlihat jelas. Jadi dia juga monster yang mengubah wajahnya. Gadis-gadis melihat sangat takut. Mereka mengunci kepala sekolah di sebuah ruangan kecil yang gelap. Lalu bersiap untuk melarikan diri semua. Tapi saat baru membuka pintu kamar, bel alarm berdering. Semua orang segera kekacauan. Penjaga datang dan menangkap Sofia. Vivin melihatnya dan berlari untuk membantu. Mereka berdua bekerja sama untuk mendorong penjaga ke lantai di bawah. Banyak penjaga yang ketahuan dan lari keluar. Mereka ketakutan dan berlari ke segala arah. Vivin bersama Sofia tersembunyi ke sebuah ruang. Pada saat ini, dokter menyusul ke tempat itu. Ternyata dia dalangnya. Sampai saat ini dia masih berpura-pura. Vivin segera mengungkap kebohongannya. Tapi dia bilang dia benar-benar tidak akan menyerah. Vivin bertanya berapa harga wajahnya. Lalu mengambil pisau tajam. Potong jauh ke dalam wajahnya. Tidak, harus berhenti dengan cepat. 16 tahun gairah begitu saja meleleh menjadi asap. Tapi wajah Vivin sudah dipesan. Rencananya gagal dan seseorang datang untuk membawanya pergi. Kurang tahu berapa banyak waktu berlalu. Polisi menemukan mereka. Ini pertama kalinya dua gadis ini melihat matahari setelah 16 tahun. Meski wajahnya penuh luka, tapi pasti mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak salah memang ingin menjaga kecantikan dan keremajaan. Tetapi jika mengambil nyawa orang lain sebagai harga, begitu akan menjadi penjahat tidak bisa memaafkan. Hari ini kami berkomentar di sini, sampai jumpa di film-film berikutnya.